Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah cinta Islam yang dirahmati oleh Allah, khususnya Anda, para akhwat dan para muslimah yang hari ini menjadi singgelilah dalam rangka menanti pasangan hidupnya, jodoh dunia akhir. Ya, ketahuilah bahwasanya proses menunggu kita itu merupakan salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Yang tidak lain, bahwasanya ujian itu tidak Allah berikan kepada hambanya bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk meruntuhkan hatinya atau meruntuhkan harapan-harapannya. Tentu tidak. Ujian Allah berikan kepada hambanya tidak lain untuk menaikkan level atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersabar merupakan salah satu aktivitas hati yang tidak nampak secara kasat mata, namun ketika ada seseorang hamba yang bersabar, maka Allah akan bisa menaikkan derajatnya luar biasa di hadapan atau di sisinya. Dalam Quran surat At-Tur ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Maka bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu, sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Maka ini bukanlah tentu hanya sekedar kata perintah, tapi mengandung banyak hikmah. Karena bersabar itu adalah aktivitas hati yang bersabar artinya adalah hati yang menerima qada, hati yang menerima ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada seorang hamba, dan hamba itu menerima cobaan atau ujian tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, dengan penerimaan yang baik, dengan kesabaran yang baik. Tentu tidak mudah. Benar, maka ketika Allah mengetahui bahwasanya bersabar itu bukanlah sesuatu yang mudah, maka ganjarannya pun tidaklah murah. Setiap sesuatu yang Allah akan menggajar seseorang sesuai dengan level derajat kesabaran yang ia miliki. Maka walaupun kasat mata dilihat, namun luar biasa, kita boleh jadi hari ini sedang mengumpulkan pundi-pundi pahala yang luar biasa di sisi Allah. Perlu diketahui sahabat muslimah cinta Islam, bersabar itu tentu berbeda dengan sikap pasrah. Kalau bersabar itu harus diikuti dengan tindakan. Istilahnya bukan sekedar move on, tapi move up. Kalau move on itu sekedar bergerak. Namun kalau move up itu kita melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Namun yang Allah inginkan adalah seorang hamba menerima ketetapan Rabb-nya, namun dia tetap melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, persiapan-persiapan, sehingga Allah nanti ketika Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan pertolongannya, maka kita dinilai telah layak. Kita dinilai telah menjadi orang atau hamba yang pantas mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah seni berprasangka baik. Dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ana inda dhanni abdi. Allah berfirman melalui perkataan Rasulullah bahwasanya Allah akan hanya sesuai dengan apa yang hambanya prasangkakan. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan prasangkaan itu, bahkan bisa jadi lebih baik daripada itu. Namun ketika kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka yang buruk kepada Allah, maka Allah bisa jadi berlepas tangan dengan urusan-urusan kita. Maka sangat penting dalam menata hati kita, mengelola hati kita, untuk senantiasa berprasangka baik kepada ketetapan Allah, sekalipun itu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita senantiasa menata hati kita untuk berprasangka yang terbaik, bahwasanya ini yang terbaik, bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, bahwasanya Allah tidak pernah menginginkan keburukan hambanya, pasti Allah memberikan yang terbaik dan tepat.
maka Allah akan berikan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan inginkan. Atau bahkan Allah bisa berikan reward lebih daripada itu. Kita inginkan, kita butuhkan, dan itu tepat akhirat dunia kita. Ya, memang tidak mudah dua aktivitas yang kita lakukan, yang seni bersabar dan seni berprasangka baik. Karena bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tapi lebih menekankan bagaimana aktivitas hati kita, mengelola kolbu kita setiap saat, agar kita itu tidak termakan oleh prasangka-prasangka yang buruk, kemudian kita termakan oleh hasutan-hasutan syaitan, gitu kan ya? Untuk apa? Untuk tidak lagi percaya kepada Allah. Memang tidaklah mudah, maka pahalanya juga tidaklah murah. Namun yakinlah, gitu ya. Namun yakinlah di dalam hati kita bahwasanya la yukhliful mi'ad. Di dalam Quran Az-Zumar dikatakan Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Cash di dunia dan nanti Allah lunaskan, gitu kan ya, sampai kelak di akhirat. Allah tidak pernah menghendaki sebuah keburukan, ditundanya segala hajat atau keinginan yang kita hari ini dambakan. Itu bisa jadi karena Allah sedang melindungi seorang hamba yang ia cintai agar dia tidak terperosok ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Allah menjaga kita. Bisa jadi ketika kita itu sudah melakukan proses, ya, kemudian kita digagalkan di tengah jalan, Allah dengan maha keluasan ilmunya, bukan dengan ilmu kita yang luar biasa terbatas, tapi dengan keluasan ilmu Allah, maka Allah gagalkan, maka Allah tunda, maka Allah berikan jeda atau spasi waktu, gitu kan ya. Untuk apa? Lagi-lagi untuk kebaikan atau kemaslahatan diri kita, walaupun saat itu boleh jadi kita tidak memahaminya. Oke. Yang ketiga adalah seni memantaskan diri. Ya, seni memantaskan diri artinya apa? Yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya bersabar itu berbeda dengan sikap pasrah. Bersabar means move up. Kalau kata anak milenial, berarti harus ada inovasi, harus ada perubahan-perubahan yang signifikan kita lakukan. Memantaskan diri. Ya, memantaskan diri itu artinya bagaimana menjadikan diri kita itu pantas di hadapan Allah. Kita berubah, kita berhijrah dari satu tempat ke tempat lain. Kita berubah gaya hidup kita, gaya berpikir kita, atau gaya berpakaian kita jadi lebih syar'i, jadi lebih baik lagi, tutur kata kita jadi lemah lembut dan seterusnya. Bukan karena kita semata-mata ingin berubah mencari jodoh, bukan. Tidak seperti itu, sahabat muslimah. Ya. Namun kita belajar untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita salah niat, ya, kalau kita salah niat, maka ini akan berdampak yang sangat luar biasa buruk bagi diri kita sendiri. Kita itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mungkin kita semua sudah paham. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Ketika kita berubah karena atau kita berhijrah karena seorang laki-laki yang tampan, yang kaya raya, maka ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan lupa kepada Allah. Dan ketika kita itu berubah karena seorang wanita cantik, wanita yang luar biasa, lantas ketika kita mendapatkannya, kita akan lupa lagi kepada Allah. Jadi motivasi atau niat kita itu harus benar, gitu kan? Seni memantaskan diri adalah hal yang paling harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bisa memberikan pertolongan kalau kita juga tidak melakukan hal apapun? Dikatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dan kita bahas seni dalam rangka menanti jodoh. Yang pertama adalah seni bersabar, yang kedua adalah seni berprasangka baik, dan yang ketiga adalah seni memantaskan diri. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah memberikan kita jalan dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka.
maka teruslah taat, maka teruslah bertakwa. Dikatakan bahwasanya di dalam Quran surat At-Talaq, "Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan-jalan dari arah yang tidak ia duga. Baiklah sahabat muslimah cinta Islam, semangat untuk terus menjadi singgalilah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.